Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo semua, jumpa kembali dengan Legislatalk, suatu perbincangan seputar isu peraturan perundang-undangan terkini. Hadir bersama kami kali ini narasumber yang luar biasa gitu. Pak Dr. Wicipto Setiadi. Bapak terima kasih banyak berkenan hadir menjadi narasumber kami untuk memberikan sharing kali ya Pak ya, isu-isu seputar perundang-undangan terkini nih. Teman-teman pasti sudah kenal pegawai perundang-undangan kali ini. Waktu saya masih junior, Bapak udah berkecimpung di perundang-undangan. Jadi sebenarnya nggak asing bener sih. Dan saya walaupun sudah tidak berdinas di kementerian formil ya Pak ya, tapi Bapak masih tetap berbagi nih, luar biasa. Jadi semangatnya nggak habis-habis kalau Pak Wicipto di bagian pengembangan perundang-undangan dan ilmu hukum. Bapak Dr. Wicipto Setiadi SHMH pernah dulu menjadi di Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, pernah juga menjadi Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, kemudian pernah juga menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Lalu nggak lama kemudian Bapak jadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ya Pak di BPHN. Kepala BPHN duluan. Kepala BPHN duluan. Oh, ya, baru menjadi Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Dirjen Perundang-undangan. Jadi setelah selesai di Direktur Harmonisasi, kemudian di Perancangan, Bapak Kepala BPHN, kemudian Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Boleh nggak sih Pak cerita sedikit aja apa sih praktek perundang-undangan pada zaman Bapak menjabat ke Direktur Harmonisasi, Perancangan, kemudian Kepala BPHN, dan kemudian menjadi Dirjen Perundang-undangan. Korelasi antara Kementerian Hukum dan BPHN tuh pasti lebih banyak di Dirjen Perundang-undangan kali ya Pak? Dirjen Perundang-undangan dan kemudian Kepala BPHN. Kalau Bapak boleh bercerita dalam prakteknya perundang-undangan itu dulu gimana sih Pak? Gitu. Supaya kita yang dipraktek di Indonesia saat ini bisa banyak belajar lah sama praktek yang ada dulu. Ya, silakan. Ya, saya Mbak Fitri terima kasih atas kesempatannya bisa bertemu di forum ini. Dan saya alhamdulillah bisa sharing pengalaman saya yang selama ini hampir separuh karir saya Mbak Fitri gitu ya, bergelimpang bergelut dengan masalah peraturan perundang-undangan. Saya lahir di BPHN. Oh, oke. Oh iya. Ya, karir awal masuk pertama di BPHN dan sudah saya terus terang itu mengawal RUU KUHP yang sampai sekarang masih belum jadi gitu ya. Dari saya sebagai pembantu Pak itu karena masih junior banget gitu ya, sampai sudah jadi dirjen ya untuk membahas di DPR, ternyata sampai sekarang belum jadi juga. Dan tentu pengalaman itu sangat mendasar bagi saya untuk terus berkecimpung di dunia peraturan perundang-undangan. Ilmu yang saya peroleh dari berbagai senior, dari Prof. Muladi, dari Prof. Barda, itu luar biasa. Prof. Marjono termasuk, Prof. Boy Marjono. Ya, Prof. Boy Marjono. Terus kemudian yang di awal-awal sekarang ini ada Prof. Harkristuti, ada Prof. Topo, begitu ya, ada Bu Surastini, gitu ya. Itu sangat mendorong saya untuk terus berkecimpung di bidang peraturan perundang-undangan. Nah, dari cerita itu ya saya jadi hubungan sebetulnya antara BPHN dan
dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dulu belum lahir begitu ya waktu itu, karena lahirnya itu sekitar beberapa tahun setelah waktu itu Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dipecah, ya, Oh. dipecah. Jadi ada Direktorat Jenderal AHU dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Awalnya memang di BPHN dibentuk pusat perancangan, ya. Kemudian setelah itu pusat perancangan diboyong ke Kumdang, ke Kuningan. Boyong itu rumah, ya, sekalian orang-orangnya. Tugas, fungsi, dan personelnya diboyong ke Ditjen Kumdang. Waktu itu dirjennya almarhum Pak Saleh Baharis, ya, itu sahabatnya Pak Hamid Atamimi, ya, dan saya kira Prof. Maria sangat kenal, ya. Kemudian ada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya pernah Prof. Bagirmanan sebagai direktur. Nah, di situ tentu saya sangat banyak pengalaman yang saya peroleh. Nah, kalau tadi diceritakan antara BPHN dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan, itu sebetulnya kalau menurut saya itu pekerjaan yang dari awal gitu ya, perencanaannya, akademisnya dilakukan oleh BPHN, ya, baru kemudian teknik ya, penyusunan, draftingnya itu dilakukan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Jadi sebetulnya harusnya pekerjaannya diawali dari BPHN terkait dengan kajian, penelitian, perencanaan, naskah akademik, ya, baru setelah itu diserahkan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dimatangkan menjadi rancangan peraturan perundang-undangan. Itu. Tetapi seringkali memang tidak sinergis, gitu ya. Apa yang disiapkan oleh BPHN untuk menjadi rancangan tidak sinergis betul, ya. Sering berbeda antara naskah akademisnya dengan rancangannya. Itu memang akan terjadi selalu begitu, ya, karena bisa saja yang direncanakan di BPHN dalam waktu yang berbeda dengan pada waktu menyusun rancangan, ya, ini ya. Zamannya sudah berubah, ya. Makanya pada waktu menyusun RUU KUHP, gitu ya, yang naskah akademiknya disiapkan oleh BPHN beberapa tahun yang lalu, gitu ya, kemudian dijadikan bahan untuk menyusun rancangan KUHP, itu menjadi sudah berbeda, gitu, ya. Itu sangat mungkin, apalagi kalau dengan sekarang, Mbak Fitri, ya, kondisi sangat cepat berubah, ya. Jadi mungkin bisa saja lagi tidak pada ukuran 5 tahunan, gitu ya, setahun mungkin sudah berubah, ya. Seperti kemarin, begitu ya, katakan sudah kita pada era industri 4.0. Kita baru mau mulai memasuki era industri 4.0, datang pandemi COVID-19 yang boleh dikatakan ya mengacak-acak semua yang ada di kita itu, gitu ya, sehingga kita baru mau masuk ke era industri 4.0, datang pandemi COVID-19, sehingga perencanaan baik yang secara umum maupun di bidang peraturan perundang-undangan menjadi tidak sesuai, ya, apa yang direncanakan. Nah, mestinya memang antara BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan itu harus sinergis,
Kalau saya malah dengan adanya dan ini sudah dicantumkan di Undang-Undang 12 2011 ya, ininya revisinya akan ada lembaga baru gitu ya. Sebetulnya ini menarik begitu ya. Saya sih sepakat BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan itu disatukan ya, agar tadi antara fungsi yang satu dengan yang lainnya itu mengalir, match gitu ininya. Jadi dalam rangka sebetulnya ide penguatan lembaga di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor pemerintah, menurut saya itu menjadi penting kalau melihat situasinya seperti ini. Ya, ada yang pekerjaan sekarang apalagi gitu ya, ada pekerjaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan karena pejabatnya pindah ya, dibawa ke sana gitu loh ya. Ini kan menurut saya menurut saya istilah bekerja sama, bersinergi itu memang penting. Ya, tetapi tidak harus diboyong. Kalau saya membandingkan begitu ya Mbak Fitri, itu misalnya mengikuti pola TNI Polri dalam rangka mengatasi masalah terorisme. Ya, kan berdasarkan undang-undang yang ada di depan kan polisi. Ya. TNI membantu. Ya. Jadi ada apa-apa pun polisi yang bertanggung jawab. TNI hanya membantu saja gitu ya. Jadi kewenangan itu tetap ada pada Polri ya. TNI hanya membantu Polri. Nah, demikian juga gitu ya antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan BPHN. Ya. Jadi kalau fungsi-fungsi pengharmonisasian, fungsi pengundangan gitu ya, yang ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ya, tanpa mengubah fungsinya diboyong ke BPHN gitu loh. Itu seharusnya seperti itu. Nah, ini kan tentu menjadi banyak pertanyaan dari berbagai kementerian lembaga gitu ini. Itu yang saya kira jadi kalau memang di JNPP kewalahan ya mengenai pekerjaan, saya sepenuhnya setuju. Ya. Karena pada waktu saya saja ya sudah load pekerjaannya luar biasa. Gitu ya. Nah, tetapi tadi ya mestinya peran BPHN itu membantu. Ada harmonisasi yang memang memerlukan percepatan ya, BPHN membantu. Ya. Kemudian ada pengundangan, kalau pengundangannya terjadi tunggakan-tunggakan gitu ya, dikerjakan bersama, dikeroyok oleh BPHN. Tetapi tetap fungsinya yang melaksanakan adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Ininya seperti itu, gitu loh. Tetap Direktorat Jenderal Perundang-undangan ya Pak ya. Iya, tadi Bapak udah nyebut juga tuh. Sekarang lagi seru-serunya, lagi rame-ramenya kemarin 18 Juni ya Pak. Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor berapa nih? M.HH.03 PP 0203 tahun 2021 tuh ya Pak, tentang penugasan khusus program percepatan harmonisasi rancangan peraturan yang pada intinya memberikan penugasan gitu ya. Jadi kalau Bapak tadi ya boleh aja dipindahkan, tapi perangkatnya dipindahin juga gitu Pak. Apa bagaimana pendapatnya Bapak? Yang mengerjakan orangnya boleh. Oh,
Orangnya orangnya boleh, ya. Tapi fungsi dan sebagainya tetap dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Karena begini, ini menyangkut masalah kewenangan, ya, kewenangan yang akhirnya kepada tugas dan fungsi. Ya, Iya. kewenangan peraturan perundang-undangan, ya, itu didelegasikan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, dari Undang-Undang 12 2011 maka memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perancangan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian dari Undang-Undang 12 2011 ada peraturan pelaksanaannya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2004. Itu juga menyebut, ya, mengenai perancangan peraturan perundang-undangan. Nah, dari situ kemudian ada Perpres, ya, Peraturan Presiden Nomor 44 nomor 20, ya, nomor 44 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Kementerian Hukum dan HAM. Dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian lahirlah Peraturan Menteri, ya, dan HAM nomor 29 tahun 2015 yang mengatur tugas dan fungsi seluruh unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi urut-urutannya Undang-Undang 12 2011, Perpres 87 2014, kemudian ada Perpres nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2015 tentang organisasi tata kerja Kementerian Hukum dan HAM yang telah beberapa kali diubah. Nah, prinsipnya menurut saya kewenangan-kewenangan dan tugas fungsi itu sudah dibagi habis gitu ya. Dalam Perpres nomor 29 tahun 2015. Direktorat Jenderal apa mengerjakan apa. Dan Presiden yang buat ya Pak lewat Perpres. Ya, Ditjen PP mengerjakan apa. BPHN mengerjakan apa. Itu sudah semuanya dibagi habis. Gitu. Dan memang ada, kalau kembali lagi mungkin bisa diinikan ya, Mbak Fitri, di SK Menteri Hukum dan HAM yang baru itu memang menyebutkan ada dasar dari pasal 1006 huruf E, gitu ya, yang menentukan pasal 1006 huruf E Permenkumham nomor 29 2015 itu antara lain menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1005, ya, BPHN menyelenggarakan fungsi A, B, C, D, dan yang disebutkan sebagai dasar mengingat itu huruf E. Ya, fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Nah, ini, ya, dasarnya kan ini, fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Jadi SK yang tadi Mbak Fitri bacakan, itu adalah dalam rangka menindaklanjuti pasal 1006 huruf E Permenkumham nomor 29 tahun 2015. Tetapi harus diingat gitu ya, tadi yang saya katakan, fungsi dan kewenangan itu sudah dibagi habis. Ya. Nah, saya membaca pasal 1006 huruf E Permenkumham nomor 29 2015 huruf E pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri, itu membacanya
yang tidak ada di BPHN, yang tidak ada di Dijen Imigrasi, yang tidak ada di Dijenpas gitu loh. Nah ini kalau benar mendasarkan pada ini kan bisa saja Menteri menugaskan kepada Dijenpas gitu ya untuk tadi mengharmonisasikan apa gitu. Apa iya mau seperti itu? Tapi kan ya Pak, kalau tadi Bapak bilang pas perencanaan di BPHN, di NA, begitu jadi draft dia adanya di Dirjen PP karena udah ngerancang, udah mengenerjemahkan ide-ide dalam NA. Nah, kalau harmonisasi itu kan sebenarnya udah bagian dia perancang tuh. Menurut Bapak tuh sebenarnya kalau ditarik lagi ke BPHN, saya melihat dari situ ya, saya dari orang luar melihatnya BPHN yang perencanaan, yang tadi Bapak juga sudah katakan, sebenarnya ada korelasi, tapi beda porsinya. Tapi kalau misalnya fungsi harmonisasi kemudian ditambahkan di BPHN, bukannya malah jadi mengacaukan gitu ya, Pak, dari konsep awalnya nih ya, harmonisasi gitu. Iya, ya sebetulnya harmonisasi itu sudah keluar dari perencanaan gitu ya, kalau melihat tahapan dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan ada perencanaan, ada penyusunan, ada pembahasan, ada pengesahan, ya, dan ada pengundangan. Nah, perencanaan itu memang ya tugasnya di BPHN. Tetapi juga harus diingat pada waktu merencanakan sudah ada prosedur pengharmonisasian. Ya, ya. Tetapi pengharmonisasian yang pada waktu penyusunan itu memang sudah menjadi penyusunan dan pembahasan di internal itu menjadi tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Itu sudah dibagi secara tegas di Permen Kumham 29 2015 itu tadi, Mbak Fitri. Yang saya kebayang ada gini Pak, ketika SK Menteri Hukum dan HAM itu memberikan tambahan, tadi katanya tambahan pekerjaan atau fungsi kepada BPHN, lalu yang pekerjaan awal tetap di Dirjen PP, bukankah itu malah juga jadi double duty, masing-masing kita bareng-bareng mengerjakan. Tapi kalau menurut Bapak, apakah dengan penambahan fungsi yang ada di BPHN juga malah jadi makin tambah banyak orang gitu ya, yang punya tanggung jawab dan akhirnya makin jadi tambah bareng-bareng malah jadi nggak ini nggak sih Pak? Saya sih kebayang cuma membayangkan keluar aja gitu ya. Kalau sekarang ada bagian di JMPP berarti dia punya tanggung jawab gitu. Kalau misalnya mau punya pendapat, meminta teman-teman BPHN yang sudah meriset dipanggil kemudian bekerja dalam tim bisa kan gitu. Tapi kalau dua-duanya punya tugas harmonisasi menurut Bapak itu bagaimana ya Pak? Jujur saja Mbak Fitri, pengalaman saya ya mengharmonisasikan itu bukan pekerjaan yang mudah. Benar Pak. Ya, bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang belum berpengalaman. Ya, dilakukan oleh orang yang berhari-hari, sehari-hari ya melakukan pekerjaan harmonisasi, teman-teman di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan itu masih saja ada masalah. Nah, ini apalagi dikerjakan oleh orang yang tidak sehari-harinya berhadapan dengan masalah harmonisasi gitu. Ya. Kalau tadi pada prinsipnya membantu boleh, gitu ya, membantu, ya. Makanya saya sampai pekerjaan pengharmonisasian itu bukan pekerjaan personel gitu, person, tapi organisasi. Ya, nah sekarang kan di JNPP kan sudah dibagi harmonisasi 1, harmonisasi 2. Gitu ya. Waktu saya masih 1 ya. Itu karena load pekerjaannya luar biasa, saya sepakat gitu ya. Tapi tidak berarti load pekerjaannya banyak, terus orangnya, pejabatnya berpindah, terus fungsi dan tugasnya dipindahkan ke BPHN gitu loh. Tidak seperti itu
tetap saja ya penandatanganan selesai harmonisasi, penandatanganan pengundangan itu dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, bukan oleh Kepala BPHN gitu loh. Ya, kalau pekerjaannya dikeroyok oleh personel dari Direktorat Jenderal PP dan BPHN itu nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau ada diundangkan ya tanggal sekian kepala BPHN, ya itu tadi jadi dasar pemberian kewenangannya itu pada peraturan perundang-undangan, tetapi diubah dengan SK beshiking, gitu. SK yang tadi dibacakan Mbak Fitri kan beshiking itu, gitu loh. Ya, masa peraturan perundang-undangan diubah dengan beshiking? Ya di ilmu perundang-undangan yang Mbak Fitri pelajari itu kan nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Kalimatnya gini sih Pak, penugasan khusus program percepatan harmonisasi. Jadi kesannya memang tidak ada percepatan di sana ya Pak. Kalau saya boleh baca kan jadi begitu. Jadi karena cepat di sana, kemudian ini loh tugas baru dikasih BPHN aja, kepala BPHN saja supaya ada percepatan harmonisasi rancangan. Jadi kesannya padahal kan harus diingat bahwa tidak cepatnya itu siapa. Dilakukan oleh siapa begitu loh ya. Nah ini orangnya yang ini pindah kok dibawa juga gitu loh. Misalnya ini ad hoc ya. Tapi yang menarik juga ini selain mengkoordinasikan percepatan dan efektivitas harmonisasi rancangan, membentuk kerja atau tim harmonisasi antara BPHN dan Dirjen PP, ini yang Bapak bilang tadi, fungsinya berpindah kepada BPHN, ya. Tapi perangkatnya tidak. Jadi tetap membentuk kelompok kerja atau tim harmonisasi. Menurut saya ya unit yang kelembagaan udah pasti udah ada. Tapi kenapa dia bikin tim ad hoc lagi gitu ya Pak? Iya makanya mestinya itu dilakukan kalau zaman saya itu dilakukan secara kelembagaan gitu loh. Bukan tim, nggak ada tim ad hoc, nggak ada. Karena kewenangan itu ada pada kelembagaan. Gitu. Iya, kewenangan itu ada lembaga. Tapi kalau di sini kesannya akhirnya membentuk lagi, tim lagi, menyusun lagi. Maksud saya pekerjaan yang sudah rutin dilakukan, tinggal diinvestasikan kualitasnya gitu ya Pak, dibanding melempar gitu, dan kemudian membuat tim baru. Dan apakah dijamin dengan membentuk tim baru, kemudian tadi kepala BPHN ya melakukan fungsi yang seharusnya bukan fungsinya itu menjadi lebih cepat? Iya. Itu kan harusnya di situ gitu loh ini. Di sini kan memimpin pembahasan pengharmonisasian. Saya jadi agak bingung kok memimpin padahal direktoratnya masih ada di Kementerian Hukum dan HAM. Masih ada di Dirjen PP, tapi kepala BPHN punya tugas untuk memimpin pembahasan pengharmonisasian. Jadi kayak punya kewenangan merancang lagi kan Pak di sana. Kewenangan lagi di BPHN. Kewenangan lagi di BPHN yang awalnya dimiliki. Kewenangan yang sebetulnya di luar kewenangan gitu BPHN itu sendiri. Yang menarik yang ini Pak terakhir, menerbitkan surat selesainya harmonisasi rancangan. Jadi finalisasi ada di Kepala BPHN gitu kan. Jadi makin tambah menguatkan bahwa harmonisasi yang paling punya kewenangan yang bisa bilang selesai di sana gitu ya Pak. Benar nggak Pak? Jadi sebetulnya itu boleh dikatakan itu pada orangnya, bukan pada jabatannya gitu loh. Ya, kan orangnya. Ya. Bukan jabatannya. Sebetulnya kan mestinya mau dimanapun pengharmonisasian itu yang berhak berwenang mengeluarkan itu ya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Tapi menarik Pak, ketika zaman saya Mbak Fitri gitu ya, pernah gitu ya terjadi ada pembahasan
RUU atau rancangan yang memang mendesak untuk segera selesai. Ya, dibahas di kementerian. Tetapi di situ atas permintaan menteri dan disepakati oleh Menteri Hukum dan HAM sekaligus pengharmonisasian ya gitu. Ya, disepakati memang. Tetapi tetap pengharmonisasian yang mengeluarkan suratnya adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan gitu loh. Jadi boleh saja dimanapun ya dilakukan pengharmonisasian, tetapi lembaga yang berwenang mengeluarkan surat itu adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Tetap ya Pak ya, harusnya Ya. karena fungsi Bukan mantan Dirjen PP yang pindah ke BPHN, bukan gitu loh. Kalau Bapak dulu kepala BPHN pindah ke Dirjen PP ya Pak? Ya, kalau saya eselon satunya memang di BPHN. Ya, karena memang ini kayaknya ada anggapan gitu ya, sementara BPHN itu tidak strategis gitu ya, barangkali. Ya. Pernah dulu juga terjadi begitu ya, ada sebagian tugas fungsi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal AHU, ya, kemudian Dirjen AHU-nya menjadi kepala BPHN, pekerjaannya diboyong, fungsinya diboyong ke BPHN. Oh, itu pernah juga ya, Pak? Pernah terjadi. Begitu saya menjadi kepala BPHN, fungsi dan pekerjaan itu saya kembalikan lagi ke Dirjen AHU. Nah, ini sekarang terjadi lagi. Ya. Dari Dirjen ke kepala BPHN, pekerjaan fungsinya diboyong. Gitu. Jadi ya, bukan jabatannya, tapi orang. Bukan jabatannya, tapi orangnya. Tapi saya jadi tertarik sama ini, Pak. Ketika Bapak tadi bilang, sepertinya ini bukan diberikan kepada jabatan kepala BPHN, tapi lebih pada personnya. Begitu. Karena di SK-nya pun biasanya kan kalau kita mengangkat jabatannya yang disebut ya, Pak ya. Tapi di SK ini sebenarnya selama ini jabatannya. Jabatannya gitu. Ya, tidak menyebutkan namanya. Artinya nih kalau misalnya kepala BPH-nya yang berbeda, tugas ini nggak nempel ke nama yang berbeda dong, Pak? Ya, katakan misalnya gitu ya, Dirjen PP pindah yang ke tempat yang lebih baik gitu ya, katakan tanda petik. Katakan ke Dirjen AHU, gitu. Pertanyaan saya, dibawa nggak itu fungsi yang dari Dirjen PP ke AHU? Kan begitu kan? Jangan-jangan enggak gitu loh. Karena anggapannya di Dirjen AHU itu lebih baik gitu loh. Ya, lebih baik dalam pengertian yang terkait dengan kewenangan dan sebagainya begitu loh. Jadi kalau memang pertanyaannya tidak, berarti ya ini ada apa gitu ya. Ada apa pekerjaan di Dirjen PP kok sampai diboyong ke BPHN gitu loh. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, yang menarik yang sebenarnya buat kita pembelajaran sih. Sebenarnya kita juga tidak bermaksud untuk, ini kan lebih pada sistem kita, sistem organisasi, sistem kelembagaan yang bergerak di perundang-undangan secara ideal tuh harusnya gimana sih? Atau gini, kita mengharapkan peraturan perundang-undangan kita bisa terwujud dengan ideal seperti harapan masyarakat rakyat Indonesia, tapi ketika lembaga-lembaga stakeholders yang punya kewenangan membentuk sistem perundang-undangan itu nggak jejak gitu ya Pak ya, jadi lebih pada itu kan sebenarnya diskusi kita. Kalau kami boleh bertanya kepada Bapak, kira-kira yang ideal dari kedudukan kedua lembaga ini sebenarnya saling terkait, walaupun dia sama-sama Kementerian Hukum dan HAM ya Pak, tapi kan soal pekerjaan dalam membangun sistem perundang-undangan mereka terkait. Seharusnya gimana ya menurut Bapak? Saya sepakat ya mengenai kelembagaan yang terkait dengan masalah peraturan perundang-undangan itu kita
restrukturisasi, gitu ya. Kita reform lah, karena melihat pada kondisi yang ini, gitu ya. Sementara ini kan saya mengalami betul, gitu ya. Dari BPHN ada yang mempersoalkan, di Ditjen PP ada yang mempersoalkan, ke Seknek, Setkap ada yang mempersoalkan, gitu ya. Ada yang mempersoalkan pada waktu saya begitu ya, Pak sudah diharmonisasi oleh Kumham, tapi kok oleh Seknek dan Setkap diharmonisasi lagi gitu. Nah, ini saya kira perlu dibenahi. Oh, okay. Jadi menurut saya ide gitu ya, ide yang disampaikan oleh saya bukan orang yang membela gitu ya Jokowi, tidak, tapi sebetulnya ide yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu sudah tahu nih bahwa di bidang peraturan perundang-undangan ini ada yang nggak benar gitu loh, ada yang nggak beres gitu. Jadi menurut saya ide bukan pembentukan tapi pengintegrasian lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan itu menjadi sangat penting. Ya, saya berpikir idealnya begitu ya, BPHN, Ditjen PP, Deputi Perundang-undangan Seknek, kemudian Setkap itu dijadikan satu, diintegrasikan, ya, dan eselonisasinya mungkin tidak perlu merombak dari eselon 1 yang ada gitu ya. Dari BPHN mungkin diboyong gitu ya, Ditjen PP diboyong gitu ya. Deputi Seknek diboyong ya. Nanti di Seknek tidak perlu lagi ada deputi perundang-undangan. Oh, okay. Ya. Di Setkap juga tidak ada lagi yang mengurusi masalah perpres dan sebagainya. Ya. Kemudian juga KSP ya, KSP karena KSP sekarang juga ikutan juga kan? Peraturan perundang-undangan ya, Pak. KSP juga di ini gitu ya. Jadi di sana hanya ada satu gitu ya, yaitu tadi. Kalau saya berpendapat mestinya memang menteri. Ya, apapun namanya, menteri perundang-undangan lah atau menteri legislasi kah gitu ya. Tetapi jangan badan atau apa lagi gitu ya, menteri. Dengan tadi pengintegrasian kewenangan dari berbagai unit. Ya, saya ideal banget gitu ya di situ bentuk lembaga yang kuat didukung oleh SDM yang mumpuni gitu ya. Kemudian kepala-kepalanya juga bukan orang-orang partai politik atau jangan juga orang akademisi yang berafiliasi politik gitu ya. Mbak Fitri ngerti maksudnya? Orang akademisi yang berafiliasi ke politik begitu kan? Ya. Gitu ya, Pak. Ya, jadi memang betul-betul orang yang memang ahli di bidang perundang-undangan. Ya, kalaupun mau diambil dari akademisi, ya benar-benar akademisi yang tidak berafiliasi ke partai politik. Agak repot soalnya kalau partai politik nanti pas bikin peraturannya jadi nggak objektif gitu ya, Pak? Maksudnya gitu ya? Betul, iya betul. Iya, akan bias nanti di sana gitu ya. Jadi kalau Mbak Fitri tanya ke saya tadi, idealnya lembaganya itu integrasikan. Kalau pertanyaannya, Pak, kan kementerian sudah dibatasi oleh undang-undang Kementerian Negara. Yes. Ya kita bisa kurangi menteri mana yang menurut kita, karena kan jumlahnya 34, gitu ya. Dari yang 34 sekarang kita kurangi menteri mana yang menurut kita itu tidak efektif, gitu. Ya, dilihat dari situ. Nanti setelah itu
bentuklah ya menteri apa regulasi atau legislasi atau perundang-undangan apa gitu ya di bidang pemerintah eksekutif di bawah presiden. Iya. Karena di luar itu dengan DPR kan tidak mungkin gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. sekaligus membenahi lembaga-lembaga yang berwenang mengusulkan rancangan gitu loh ya. Sekarang kan semua kementerian boleh mengusulkan rancangan. Saya berpikir gitu ya, menteri yang tadi saya gambarkan gitu ya, itu menjadi satu-satunya lembaga di pemerintah yang berwenang mengeluarkan, mengusulkan gitu ya, mengenai rancangan. Oke. Jadi boleh dikata gitu ya, presiden ada apa-apa itu langsung tanya ke menteri perundang-undangan. Gitu ya, menteri perundang-undangan ya presiden udah tinggal paraf, teken gitu loh. Tetapi betul-betul tadi diberikan perangkat yang, karena sekarang kan perangkatnya harus kuat juga gitu ya. Menggunakan teknologi informasi yang baik ya, yang canggih ya, kemudian SDM-nya juga kuat ya. Itu menurut saya akan bisa tadi membenahi peraturan perundang-undangan, membenahi lembaga pembentuk atau perancang peraturan perundang-undangan, dan sekaligus membenahi secara keseluruhan ya peraturan perundang-undangan yang ada di kita. Iya, Bapak. Jadi tadi saya menarik adalah jangan-jangan Pak, obesitas perundang-undangan kita pun dimulai dari begitu banyaknya lembaga yang bisa mengusulkan. Jadi saya bisa nangkep gitu tuh Pak. Kalau misalnya kita mencoba mengurangi lembaga yang dapat mengusulkan, paling tidak tersortir kan ya Pak ya. Hanya benar-benar peraturan yang memang benar-benar dibutuhkan secara visinya, secara kebutuhan terpetakan bahwa ini benar-benar dibutuhkan, baru dia bisa merancang peraturan. Antara lain itu. Iya. Jadi kita nyelesainnya di awal gitu ya, di sumbernya, nggak cuma mikirin ini loh banyak, kemudian peraturan perundang-undangan kita kurang-kurangin. Oke Bapak, jadi poinnya tadi lembaga yang kuat, gitu ya, harus ada lembaga yang kuat, dan saya pikir memang kalau kepala dalam bentuk badan LPNK kadang-kadang suka kurang jadi punya greget ya Pak. Jadi Bapak tadi mengusulkan harus menteri gitu ya. SDM-nya juga mumpuni, nggak cuman skill-nya hebat, tapi juga wawasan sebenarnya perancang juga penting di situ ya Pak ya. Dan integritas. Integritas, yes. Integritas. Karena itu kunci juga. Ya, coba kalau alumninya Mbak Fitri jadi perancang tapi integritasnya rendah, itu bisa jadi nanti ada ayat-ayat hilang, ada ini dan sebagainya. Tetap ada integritas yang harus dia pegang, kemudian punya etik yang memang bisa dipercaya gitu ya Pak ya. Artinya untuk gimana sih bentuk sistem hukum yang perundang-undangan yang baik untuk menciptakan hukum Indonesia yang lebih baik. Ya sebenarnya pondasi-pondasi ini jadi poin penting ya Pak ya. Terima kasih Bapak diskusinya buat saya. Ada satu lagi Mbak Fitri sebelum ditutup. Yang tadi persoalan pengundangan dilakukan oleh BPHN, surat pengharmonisasian dikeluarkan oleh kepala BPHN, ya. Kan di Undang-Undang 12 2011 kan ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ya, salah satunya adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang tepat. Ya, tepatnya itu tepat didasarkan pada peraturan perundang-undangan tadi. Ya, sudah ada delegasian, sudah ada apa, gitu ya. Itu yang namanya tepat. Ya, nah apabila asas ini tidak diikuti, tidak dipenuhi, saya khawatir, gitu ya, permen dan sebagainya yang sudah diundangkan itu menjadi cacat prosedural. Ya, cacat prosedural. Karena tadi
kelembagaannya tidak tepat, gitu ya. Jadi bisa dijadikan alasan judicial review ya untuk mengajukan permohonan judicial review peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pejabat yang tidak tepat itu tadi. Oh. Itu juga salah satu hal yang menurut saya cukup mengkhawatirkan. Jangan-jangan nanti ada orang usil gitu ya. Ada orang usil mengajukan judicial review peraturan menteri apalah gitu yang ditandatangani oleh kepala BPHN, kemudian MA menyatakan ini cacat prosedural. Tapi Karena ada BPHN ya Pak? Pengundangannya ada? Yang ada. Ini enggak? Ada ya? Ada. Oh, oke. Ada. Di Cap SK itu ada pengundangan. Pengundangan. Oh, jadi selain harmonisasi juga dapat kewenangan pengundangan? Iya. Oh iya, mengkoordinasikan proses pengundangan rancangan peraturan perundang-undangan dan menetapkan pengundangan rancangan peraturan lembaga. Oke. Wow, jadi yang tadinya di Dirjen PP kemudian di serahnya termasuk pengundangan ya Pak ya BPH. Iya, seharusnya kan tetap saja kalau tadi pejabat yang tepatnya begitu ya, ya Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Ya, BPHN hanya membantu sifatnya, gitu loh. Tapi fungsinya tetap ada di Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Ya, bukan dirjennya pindah menjadi kepala BPHN, tetapi diganti juga kepala BPHN. Itu nanti yang menurut saya tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditentukan dalam Undang-Undang 12 2011, yaitu kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Gitu. Betul Pak, betul Pak. Ya Bapak, terima kasih buat diskusinya. Jadi kalau selama ini kita ngebahasnya mengenai perundang-undangan yang baik seperti apa, tapi sebenarnya menarik juga kalau kita bahas kelembagaannya ya Pak ya. Gimana kalau kita mau menciptakan peraturan perundangan yang baik, kita lembaganya aja nggak tertib nih dalam menjalankan tupoksi dan kewenangannya. Jadi dengan pengalaman Bapak, terima kasih banyak loh Pak. Saya jadi tercerahkan beneran dari sejarah terlihat. Kemudian ada kegundahan beberapa teman-teman di bidang perundang-undangan tentang SK ini. Jadi makin tambah tercerahkan ya. Oh, jadi sebenarnya harus ada yang diperbaiki dan dicoba untuk lebih baik aja. Saya berpendapat sekaligus momentum ini sebetulnya bisa menjadi pintu untuk melakukan perbaikan. Ya, momentum untuk perbaikan. Jadi tetap ya Pak, kita adalah untuk perbaikan ke depan mengenai kelembagaan untuk membentuk undang-undang. Sekali lagi saya juga niatnya untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tidak ada maksud apa-apa. Saya kira sama saya dengan Mbak Fitri gitu ya. Konsennya adalah bagaimana agar pembentukan peraturan perundang-undangan itu baik. Baik dari prosedurnya, pembentuknya, gitu ya, lembaganya, dan segala macam. Betul Bapak. Semoga semua cita-cita kita segera tercapai dengan bersama-sama ya Pak ya. Kalau ada yang salah ya kita restrukturisasi saja. Baiklah teman-teman pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan diskusi kami hari ini dengan Bapak Dr. Wicipto. Sampai jumpa di Legislatalk berikutnya. Jangan lupa like dan komen video serta subscribe YouTube kami dan follow media sosial kami di Instagram dan Facebook Indonesia Center for Legislative Drafting ICLD di Instagram dan Facebook. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk waktunya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang keras gitu ininya. Iya, Bapak. Tapi tidak ada cara lain memang untuk memperbaikinya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini.
Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook, Indonesia Center for Legislative Drafting.